Assalamualaikum, salam sejahtera. Melihat adegan dalam video ini, sosok seorang tua saya lihat dengan wajah yang polos. Apa ya? Mungkin orang-orang, kalau boleh saya katakan mereka tuh hanya orang awam lah. Nggak ada politik siasat buruk. Seperti orang santri. Nggak tahu di kejadian ini di rumah yang didolimi, atau di mana saya nggak tahu. Dan ini berita saya nggak tahu dari mana datangnya. Cuma di mana tempatnya, itu ada video adegan yang bagi saya itu super biadab itu. Pernah mengakuin Habib apa enggak? Itu aja perkataan saya simpel. Pernah satu kali. Pernah? Iya. Rekaman. Cuma Tujuan sampean apa? Sampean sadar lah yang sampean akuin itu? saya salah. Ya sekarang salah, tapi Enggak, saya sekarang gini. Masalahnya gini, tindak lanjut sampean mengakuin habaib, sampean tahu lah siapa yang sampean sakiti. kata si Itu sekarang gini, itu anak buah sampean, itu yang pernah membimbing sampean, yang pernah sampean enggak. saya enggak pernah. Merasa lah? Enggak merasa. Salah. Hah? Enggak tahu sama saya. Saya enggak pernah. Demi Allah kata si macam orang di sini. Itu bodoh. Enggak pernah apa. Ada seorang tua lagi saya lihat, seperti di rumahnya, dipukulin, digaplokin. Ini bukan orang muda, dengan wajah yang polos. Dan yang saya lihat di situ, ada seorang seperti kesannya kayak membela Habib. Bapak. Membela Habib, emosi, mungkin akan menuduh Bapak itu, kesannya kayak menyinggung perasaan seorang Habib. Dipukulin begitu. Smackdown loh, mukulinnya dengan apa ya, kekuatan. Ini orang tua. Ini agama apa begini? Oh, Anda mungkin mau berdalih bahwasanya menghormatin cucu Nabi atau apa? Gak ada begitu. Ini kebiadaban ini. Dan satu lagi saya bilang ya, keturunan Nabi itu bukan Nabi. Keturunan Nabi itu bukan manusia suci. Jadi kalau ada orang tersinggung, orang marah itu nggak ada kaitan dengan iman. Makanya tadi saya bilang, ada yang pernah salah menafsirkan bahwasanya Ahlul Bait dalam Al-Quran dimaknai sebagai dzurriyyah Nabi saat ini. Ahlul Bait itu hanya khusus 5 orang. Rasulullah, Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Ini manusia suci. Itulah Ahlul Bait. Lah ini saya lihat Bapak ini dipukul karena menyinggung seorang Habib. Ini loh, ini apa? Ini nggak ada Islam begini. Kok harus dipukul? Emang Habib itu manusia suci semuanya kan? Enggak. Boleh orang nggak suka. Dan orang marah juga boleh kok. Orang membenci juga boleh kok. Karena apa? Dia bukan tolak ukur keimanan kok. Dan dia bukan wakil Tuhan. Agama itu pakai akal sehat. Kalau Anda itu baik, akan dihormatin orang. Tapi kalau Anda itu buruk, mau Anda bungkus dengan sorban, dengan nasab Habib atau apa, tetap aja orang lihat jelek. Nggak usah begitulah. Nggak usah apa ya, orang tuh membanggakan nasabnya atau pakaiannya, nggak perlu lah. Perilakunya tunjukkan. Makanya ada satu riwayat dari Imam Ja'far Shadiq mengatakan, kalau Anda mau lihat kedalaman agama seseorang itu, jangan lihat dari sholat dan puasanya. Lihat bagaimana dia hubungan dengan orang lain. Lihat tadi Bapak itu kafir itu, nonjokin orang begitu. Cuma beda pemikiran, mungkin dia ngeritik Habib, atau dia nggak suka sama Habib. Nggak ada masalah. Bisa jadi emang Habib itu nggak bener. Nggak mungkin lah. Anda tuh baik di depan macan singa, itu singa aja hormat. Jadi nggak usah cari alasan, oh ini keturunan Nabi, nggak ada ini lebih sudah. Ini sudah apa ya? Sudah melampaui batas saya lihat ini semuanya. Justru harusnya orang merasa keturunan Nabi apa? Dia takut kalau sampai ada orang tuh sakit hati. Dia takut sampai ada tuh orang kecewa. Pernah suatu saat Rasul sebelum meninggal nanya, ada yang pernah merasa kecewa dengan aku, kata Rasulullah. Kata orang semua, tidak ada. Saya ingin memohon maaf kalau ada orang merasa pernah saya rugikan. Oh, nggak ada. Nggak tahu apa. Di antara ramai sebelah ada satu orang angkat tangan. Saya ya Rasulullah. Kagetlah semua sahabat. Wah, siapa ini orang kok kurang ajar betul. Mau apa nih orang? Mau bales. Ditanya sama Nabi, apa yang pernah saya kecewa dengan kamu? Pernah suatu saat kamu ya Rasulullah bawa pedang atau apa, bawa tali atau pedang, itu kena tubuhnya. Itu cukup sakit, kata dia ya Rasulullah. Terus apa yang mau kamu? Silakan kamu balas. Iya, saya mau Rasul, saya mau balas. Semua sudah, wah merah ini. Ini orang kok kurang ajar nih sahabat.
Terus kata dia apa? Ya Rasulullah, waktu kamu memukul badan saya itu, saya nggak pakai baju. Terbuka baju saya. Itu kena dada saya di sini. Itu sabetan ya Rasulullah. Oh kalau gitu silakan dibuka oleh Nabi. Begitu dibuka sama Nabi apa? Dia cium ke dada Nabi, bukannya dia minta balas. Dia hanya ingin mencium dada Nabi. Lah, Nabinya aja begitu. Sebelum meninggal takut kalau ada orang kecewa dengan dia. Lah, ini kok sekarang saya lihat cucu-cucu ini apa sih? Tolonglah, yang gini-gini jangan diulang lagi lah. Saya mintalah. Kita ini semua sama rata lah bangsa ini. Allah melihat orang itu ketakwaannya. Nggak perlu ada berlebihan. Membanggakan keturunan Nabi sampai begitunya. Anda aja membanggakan Nabi, tapi kalau perilaku Anda buruk, Anda sama aja meludahi Nabi juga. Jadi nggak perlu Anda membela Habib sampai segitunya, berlaku zalim, mukul orang. Ini biadab ini. Ini biadab sekali. Andaikan itu Rasulullah juga marah. Rasulullah dihina diam aja. Difitnah diam aja. Itu Al-Husain cucu Nabi itu waktu di Karbala, melihat anaknya dibunuh, dia nggak marah kepada yang membunuh. Malah dia apa? Kesihan kepada yang membunuh. Anda telah melakukan dosa besar. Ini datang dari Ahlul Bait Rasulullah, dari keluarga Nabi. Itu datangnya santun. Bukan main tonjok itu begitu. Itu kalau ada saya tonjok itu orang. Nggak pantas itu orang. Dengan wajah yang polos, digaplok mulutnya. Islam apa begini? Inilah salah-salah penafsiran agama begini akhirnya. Saya minta tuh kepada tuh Habib juga tuh. Jangan diam aja lah. Kasih tahu tuh, bikin mimbar, bikin statement. Itu perilaku biadab itu yang datang. Tidak ada. Cinta itu butuh ilmu. Tidak ada cinta tanpa ilmu. Kenapa orang suruh mencintai Rasulullah? Karena dalam diri Rasulullah itu ada ilmu. Bukan sebatas cinta-cinta aja. Kenapa di Al-Quran suruh mencintai Ahlul Bait? Karena dalam Ahlul Bait itu apa? Ada kebenaran ilahi. Bukan cinta-cintaan. Jadi konsekuensi orang cinta itu apa? Mengikuti nasihatnya, mengikuti jejaknya. Jangan cuma cinta Nabi, tapi perilakunya kayak iblis. Ya nggak ada gunanya. Makanya itu ada pernah suatu saat Ali bin Abi Thalib bilang apa? Orang yang berakhlak Nabi, orang yang ngikutin jejak Nabi, sekalipun nggak ada darah dengan Nabi, dia adalah keluarga Nabi. Tapi orang yang sekalipun ada hubungan darah sama Nabi, mau Habib kek, mau siapa kek, dia jauh dari perilaku Nabi. Dia bukan keluarga Nabi. Dan nggak ada jaminan keluarga Nabi ini terus suci. Nggak. Buktinya anaknya Nabi Allah Nuh bisa kafir. Istrinya Nabi Allah Nuh dan Lut bisa kafir. Jadi nggak jaminan. Nah, saya melihat kejadian ini apa? Ini sudah harus disikapin nih kepolisian. Ini kebiadaban tingkat tinggi. Saya juga sebagai Muslim itu miris lihat itu. Saya sedih sekali kalau dilakukan oleh orang yang mengaku pecinta keluarga Nabi atau cinta Nabi. Ini kebiadaban loh. Nggak bisa diamkan gini. Sekali lagi saya bilang, jangan berlebihan lah. Anda memuliakan keluarga Nabi, nggak usah berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu berbahaya. Baik-baik aja lah beragama. Saya mintalah kepada polisi. Saya nggak tahu nih lokasi di mana berita. Saya melihat ini, saya sampai meneteskan air mata. Lihat bapak itu dipukul. Segitu dolimnya ini perilaku biadab ini. Saya kadang-kadang dengah lihat agama ini lama-lama. Aneh orang beragama ini. Ini gara-gara agama. Hanya dengan agama apa? Orang bisa benci orang yang nggak salah. Orang bisa memukulin orang yang orang tuh nggak ngancem dia. Ini kan bapak itu nggak mengancem dia. Nggak membahayakan dia. Tapi itu orang bisa memukulin seperti orang apa? Punya utang. Seperti orang membunuh dia. Ini apa? Agama apa begini? Ini lama-lama orang lari dari Islam. Kalau terus Islam itu dipertontonkan begini. Kemarin dipertontonkan FPI. Hura-hura di jalan. Allah dijual di pinggiran jalan. Ditakbirkan. Apa? Tuhan sudah nggak sakral. Ini hari dipertontonkan lagi. Cuma katanya di situ karena membela Habib. Itu lagi. Sedih saya lihat begini. Tidak ada begini. Sudahlah. Hidup ini tidak usah kultus-kultus lah. Kita semua sama di sisi Allah. Allah akan melihat imannya. Hubungan Allah dengan makhluk tidak ada hubungan nasab. Jadi katanya Ali bin Abi Thalib, jangan ada satu kelompok tertentu merasa lebih dari orang lain. Meminta fasilitas lebih kepada Allah dari orang lain. Tidak ada katanya Ali bin Thalib. Semua sama tergantung ketakwaan dan amalnya. Itu sampai Ali bin Abi Thalib bilang apa di situ? Dengan rasa, ya Allah, katanya Ali bin Thalib, ini saya sudah sampaikan nih. Seperti pesan ini berat buat Ali bin Thalib. Dan akan terjadi nanti suatu zaman, orang membanggakan nasab, menghinakan orang lain. Merasa, oh, apapun saya masuk surga. Enggak ada. Biasa aja. Enggak ada lebihnya. Kita semua sama.
Kalau emang keturunan itu ada kemuliaan, nggak mungkin anak Nabi Allah Nuh jadi kafir. Kalau emang keturunan itu faktor kemuliaan, nggak mungkin istri Nabi jadi kafir 2 orang, istrinya Nuh dan Lut. Jadi nggak usah lebay lah. Nggak usah berlebihan, hidangkan Islam yang baik. Monggo Anda mau cinta kepada Nabi, Anda mau cinta kepada keluarga Nabi, tapi ikutin teladan Nabi. Jangan karepe dhewe nendang smackdown nonjok. Itu, saya nggak kuat ngeliat gini nih. Hancur nih semua lama-lama. Sekali lagi saya minta, nggak usah berlebihan terhadap Habib. Biasa-biasa aja. Habib itu bukan manusia suci. Boleh dikritik, boleh dibenci, boleh disalahkan.